Haleluya. Selamat datang kembali yang baru pulang dari Turki. Haleluya, luar biasa. Saya ikut-ikut dia punya postingan-postingan, mantap. Ya, pagi hari ini saya akan sodorkan kepada saudara. Ini sebenarnya topik lama, topik yang mungkin buat beberapa orang saudara menganggap bahwa ini topik yang sudah usang. Terutama kalau Anda memang orang Kristen yang sudah malang melintang, blang blung begitu. Tapi saya duduk di situ, saya memikirkan ulang apakah memang harus ini. Tapi saya terkonfirmasi bahwa memang harus ini yang saya sampaikan. Kalau saudara suka judul khotbah, maka judul khotbahnya adalah hidup baru. Haleluya. Hidup baru. Saya ingat dulu kalau kita bicara tentang hidup baru, maka itu pasti akan nyerempet ke baptisan, itu pasti akan nyerempet ke pertobatan atau segala sesuatu tentang hal tersebut. Tapi yang saya ingin sodorkan kepada saudara sebuah pemikiran begini, bahwa hidup baru itu ternyata merupakan sebuah pergumulan dari setiap orang percaya, karena pada faktanya hampir semua orang percaya tidak hidup dalam kebaharuan Kristus. Saudara harus tahu bahwa salah satu tragedi terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketika dia tidak menikmati apa yang dia punya. Ketika dia tidak menikmati apa yang sudah diberikan kepada dia. Ketika dia tidak menikmati apa yang sebenarnya merupakan miliknya. Itu merupakan tragedi yang paling besar dalam kehidupan manusia. Di dalam hal ini, dalam kehidupan orang Kristen, kita hidup jadi Kristen sekian lama, kita kemudian berpikir bahwa momen ketika kita dibaptis itu sudah merupakan, sudah mito, selesai kita, hidup baru. Tapi pada kenyataannya, dalam perjalanan kekristenan kita tidak mengalami kebaharuan. Kita tidak hidup, kita tidak menikmati privilege sebagai orang yang memiliki hidup yang baru. Pada kenyataannya, kita ini kemudian lebih terkonsentrasi kepada tekanan dalam kehidupan kita. Kita lebih terkonsentrasi kepada hal-hal yang merupakan keterbatasan kita. Walaupun itu memang fakta terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita tidak percaya, bahkan kita tidak menikmati kebaharuan-kebaharuan yang disediakan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kemudian yang terjadi adalah saya dan saudara selalu berpikir, terjebak, saya pakai kata ini, terjebak dalam pemikiran bahwa apa yang ada di dalam paket hidup yang baru itu adalah sebuah kemustahilan. Jadi kita kemudian mengembang sebuah pemikiran begini. Oh, memang kalau dia hamba Tuhan, dia memang begitu. Kalau saya kan tidak, saya hanya orang biasa-biasa. Kita kemudian terjebak dalam pemikiran itu. Dan kita tidak sama sekali, yang paling menyedihkan adalah kita sama sekali tidak mempertimbangkan hadiah tentang hidup yang baru itu. Wah, ini benar-benar sangat menggelisahkan. Saya berharap saudara gelisah. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 18. Mungkin kita akan bermain-main saja di ayat ini. Kalaupun ada ayat-ayat baru muncul nanti itu secara spontan. Tapi saya berencana hanya bermain di ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 18. Ini ayat yang dulu-dulu pokoknya kalau pelayanan apalagi read anak muda, ayat ini pasti jadi tagline begitu. Nah, coba kita baca ayat ini. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Baik saudara. Kita banyak terkonsentrasi di ayat 17. Karena di ayat 17 itu adalah ayat pamungkas kita. Dikatakan bahwa kita ini adalah jadi siapa yang ada dalam Kristus. Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya mau saudara taruh baik-baik kata-kata ini dalam pemikiran saudara. Jadi siapa saja yang ada dalam Kristus, dia pasti adalah ciptaan yang baru. Note kata ciptaan. Kata ciptaan di situ itu tidak ditaruh Paulus asal-asal. Kata ciptaan di situ ditaruh dengan sangat serius, memberikan saya dan saudara sebuah pemikiran bahwa kita itu dibangun ulang. Dibangun ulang, diciptakan baru. Bayangkan itu, kalau ciptaan itu kan berarti begini, dimulai dari yang tidak ada menjadi ada kan? Itu kata ciptaan kan begitu. Terus Paulus menyodorkan kalimat ini, ciptaan yang baru. Berarti saudara diriset. Tidak ada lagi bekas-bekas yang lama. Tidak ada. Diriset saudara, diciptakan ulang dengan kebaharuan, keserupaan dalam Kristus Yesus. Diciptakan ulang. Untuk yang ini saja kita kurang yakin. Karena apa? Kita masih berpikir, lihat kita punya doa-doa. Gampang sekali kita kenali ini ketidakyakinan kita sama kebenaran ini. Lihat dari doa-doa kita. Kita kalau berdoa atas nama keindahan, kita mengucapkan kata-kata yang cenderung agak sesat ini. Kita suka bilang begini, oh, Tuhan, ini hamba-Mu yang penuh berlumuran dengan dosa. Hamba memang penuh dengan kelemahan. Hamba jatuh, bangun, tapi jatuh lagi. Memang ada lagu yang lagi top sekarang, itu lagu lama ya. Lagunya Utolekul Mahua sebenarnya dulu itu dinyanyikan kembali. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh. Nah, akhirnya jelek, jatuh lagi. Tapi yang saya mau bilang pada saudara adalah kita selalu datang dengan mental begitu. Kita selalu berpikir jika kita perform seperti itu, maka kita akan semakin dihargai oleh Tuhan. Dari mana itu pikiran begitu? Kita berpikir semakin kita mentolol-tololkan diri kita akan semakin Tuhan semakin kasihan sama kita. Tuhan akan semakin sayang. Memang saya inilah hamba-Mu yang saat ini sedang tidak berguna. Yang memang tidak terlepas dari segala kelemahan, kesesakan dan kedua. Wah, saya ingat dulu saudara ada orang yang kalau ditugaskan doa pembukaan, dia selalu memulai dengan kata-kata itu. Shalom Tuhan, inilah aku, manusia yang tidak berguna, yang berdosa, hina, dina, penuh dengan noda. Wow. Katakanlah dia dapat giliran itu sebulan sekali. Sebulan sekali dia akan mempresentasikan dirinya di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Bahwa dia adalah manusia hina, dina, tidak berguna. Saudara tahu bahwa saudara sebenarnya waktu kita datang dengan mental itu, kita sedang menghina Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan itu telah membangun ulang kita. Diciptakan baru saudara. Baru. Oke, baru. Kamu ciptaan baru. Itu fakta pertama. Coba simpan dulu itu kata, daratkan baik-baik di pikiran dan hati saudara. Ciptaan baru. Baru kemudian dia bilang gini, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dibilang akan datang loh saudara. Sudah. Yang lama sudah berlalu. Jadi saudara-saudara, yang lama betul-betul berlalu. Kita tidak. Dulu saya suka dengar ini waktu saya masih lebih muda dari sekarang. Saya masih muda. Tapi waktu saya lebih muda dari yang sekarang, saya suka dengar kata-kata ini. Kalau kita sudah masuk umur kepala 4, maka ada cairan di otak kita yang mulai mengental, yang menyebabkan kita itu lebih suka dengan yang lalu. Dan akan selalu mempersonifikasikan diri kita kepada masa lalu kita. Entah itu masa lalu buruk
atau masa lalu yang tidak, atau masa lalu yang baik. Tapi kita akan selalu mengidentifikasikan diri kita pada yang lalu. Jadi selalu cerita-cerita kita itu adalah cerita tentang yang lalu. Dan kita suka mengidentifikasikan diri kita dengan yang lalu. Dulu waktu saya dengar itu, saya berdoa pada Tuhan. Tidak terjadi atas diri saya dalam nama Yesus. Tapi satu kali saya mendapati cerita-cerita saya, apalagi saudara, kalau kita cerita dengan pergerakan anak muda misalnya ya. Baru-baru ini saya diminta jadi pengarah di sebuah pergerakan anak muda. Kita duduk di situ saudara. Jadi kan godaannya itu begini. Ceritakan Kak bagaimana dalam melayani generasi. Sementara saya cerita, sementara saya sadar. Saya lagi mengidentifikasikan diriku dengan masa lalu ini begitu. Seakan-akan saya ini sudah lewat. Jadi saya cerita, wah jadi kita ini dengan bangga toh, kita kan suka sekali begitu. Kita bangga sekali dengan, ini jadi sementara dalam bercerita itu kita seperti tanpa sadar kita mengarahkan orang untuk menjadi seperti kita dulu. Jadi kamu tidak bisa kalau tidak kayak kita dulu itu kita begini. Saya lihat kalian sekarang tidak begini. Sementara saya bercerita itu saya langsung kayak tiba-tiba kayak Roh Kudus menertawakan diri saya. Lihat kok dirimu dan saya saya berhenti sejenak. Saya bilang, tunggu dulu. Saya berhenti baru saya kemudian bilang begini. Tapi kan yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kita songsong yang baru. Saya mau mengidentifikasikan diriku pada kebaruan. Kan begitu. Tapi itu pulang saya merenung sekali. Saya pulang saya bilang, Tuhan bahayanya nih. Kalau saya tidak jaga saya punya diri. Saya akan lebih banyak mengidentifikasikan diri saya dengan apa yang sudah lalu. Walaupun yang lalu itu adalah hal-hal yang baik misalnya. Atau kesuksesan di masa lalu. Tapi aduh Tuhan. Saya harus berjuang keras ini. Karena sudah ada cairan yang mengental. Saya harus berjuang keras. Tapi lihat ini baik-baik. Dibilang yang lama sudah berlalu. Pak Bu, saya tidak tahu masa lalu saudara. Kan kalau bicara masa lalu, kita selalu punya terminologi berpikir tentang masa lalu adalah semua yang jelek-jelek. Tidak selalu. Kan yang lalu juga ada keberhasilan saudara tuh. Ada kesuksesan saudara di sana. Ada cerita gilang gemilang saudara di sana. Tapi Yesus bilang begini, Alkitab bilang begini. Yang lama berlalu, selesai nih. Makanya jangan pernah nilai orang dari masa lalu. Ini perjuangan sekali tuh. Percayalah saudara, sebelum saya ucapkan kata-kata ini, saya telah berjuang dengan sangat keras untuk belajar hal ini. Bahwa tidak menilai orang dengan masa lalu memang susah minta ampun. Terutama kalau kita tahu benar masa lalu orang itu. Oh Tuhan. Iya toh. Brengsek ini dia. Dia mau percaya. Kita kan begitu. Itu sudah alamiah. Saya juga tidak bilang sama saudara bilang itu asal atau apa. Bukan itu isunya. Tapi isunya begini. Kita harus bangun mental. Kalaupun kita tahu bahwa dia di masa lalu seperti itu. Kita coba menata pikiran kita untuk melihat apa yang Tuhan rencanakan buat dia ke depan. Saya tahu ini hal yang paling susah. Tapi waktu saya sampaikan ini. Setidaknya saya telah belajar melakukannya. Susah memang Pak Bu. Kalau tidak dalam Tuhan. Hanya dalam Tuhan kita berhasil melakukannya. Saya ketemu dengan orang-orang dari masa lalu saya yang menorehkan hal-hal yang tidak bagus dalam dirinya begitu. Even dia sudah berkata, waktu bertemu saya dia sudah berkata, Shalom Pak Pendeta, itu tidak menggerakkan hati saya untuk bilang bahwa dia ada kemungkinan punya yang baru. Tapi saya harus belajar. Saya harus belajar lihat bahwa tahu baru. Dia sudah baru. Dia sudah baru di dalam Tuhan. Bagaimana kalau kemudian dia gagal lagi? Loh, bukankah Yesus juga menemukan diri kita seperti itu? Dia menemukan murid-muridnya seperti itu. Nah, ada banyak orang yang terjebak dalam pemikiran begini. Buat apa kita berubah kalau kemudian kita jatuh lagi? Jadi setelah dia jatuh, dia tidak mau berubah. Dia pikir, sudah nih saya begini saja. Sama kayak teman saya. Teman saya itu tadinya, dia hidupnya hancur lebur. Pokoknya hidupnya hancur. Istrinya kasih tinggal dia punya hidup hancur dan segala macam. Tiba-tiba singkat cerita, Tuhan pulihkan dia. Waktu Tuhan pulihkan,
Berjalan 2 tahun semenjak Tuhan pulihkan dia mulai pelayanan, dia mulai ini. Istrinya mulai lihat. Istrinya yang tadinya pergi tinggalkan dia mulai lihat. Waktu itu istrinya sudah mau dijodohkan sama keluarganya, sama laki-laki lain. Tapi istrinya lihat dia. Istrinya langsung kembali sama dia. Singkat cerita istrinya kembali sama dia. Wah, luar biasa. Kehidupan mereka diberkati, begini, begitu. Dia juga sudah ikut dalam pelayanan. Tapi satu kali dia diundang dalam reuni. Ini reuni ini adalah jebakan yang luar biasa. Dia pergi ke reuni. Waktu dia reuni, dia ketemu sama mantannya yang sudah bercerai. Waktu dia ketemu sama mantannya yang sudah bercerai, ya biasa tuh kalau reuni kan baku ganggu-ganggu tuh. Ikut dulu sama dia. Kan begitu tuh. Tahu. Sekalinya kalau di meja makan tiba-tiba duduk sama-sama, tiba-tiba duduk baku sama. Tahu cocoknya. Kita kan suka begitu. Jadi gara-gara reuni, kemudian dia mulai, ya biasa tuh manusia kan penasaran. Penasaran. Singkat cerita, kemudian terjadilah hal yang tidak diinginkan. Mereka berselingkuh. Waktu dia selingkuh, dia datang sama istrinya, dia menangis apa? Istrinya langsung bilang begini, saya tidak percaya sama kau lagi. Kau memang begini nih orangmu. Saya tidak percaya. Istrinya pergi lagi, dan waktu istrinya pergi lagi, istrinya langsung datang ke keluarganya dan bilang, jodohkan nih saya. Kebetulan yang mau dijodohkan juga belum kawin. Jadi kemudian istrinya kawin dengan orang yang dijodohkan. Lalu kemudian orang ini datang dan bilang begini. Akhirnya dia punya hidup sudah. Dia tidak pelayanan, dia tidak apa. Dia jadi orang biasa-biasa saja. Dia jadi orang biasa saja. Waktu dia datang dia cuma bilang begini. Yang penting kan saya gereja Pak. Jam itu pelayanan. Nanti kalau pelayanan saya gampang diterkam iblis. Kasihan sekali. Saya juga tidak yakin kalau saya bisa baik ulang. Tapi coba lihat cara pemikiran. Saya tidak usah bilang orang lain ya. Saya nilai diri saya. Waktu dengar cerita seperti begini. Saya nilai diri saya. Dan kemudian rasa manusia saya kemudian menilai begini. Iya tahu. Memang tahu kalau sudah begitu mau dia apa? Tapi tiba-tiba saya disentak sama Tuhan bilang, tidak begitu. Tidak begitu. Waktu kita ciptaan baru, lihat itu Petrus. Petrus yang sudah menyangkal Tuhan loh, menyangkal. Masih bagus itu kalau menyangkal tidak dilihat sama Tuhan, kan bagus toh. Kalau kita menyangkal sembunyi-sembunyi kan paling mau diklarifikasi kan kita bilang, tidak begitu ceritanya. Sebenarnya toh dia punya cerita itu, saya terpaksa dibilang, kan begitu lebih enak. Tapi ini kan menyangkal di depan mata. Kok kenal itu? Tidak. Itu dia punya dosa jauh lebih berdosa daripada Yudas Iskariot mungkin saya pikir. Tapi Yesus kan dia bangun ulang Petrus. Saya pikir itu momen di mana Petrus itu bersiap-siap untuk jatuh. Tapi tidak loh. Yesus datang dan bilang, kasihi saja saya. Gembalakan domba-dombaku. Kamu selesai. Yang lalu sudah. Nah baru kita pergi ke ayat di atasnya dulu. Jadi kalau kita hidup dalam kehidupan yang baru, apa yang harusnya terjadi berealita dalam hidup yang baru, itu dijelaskan di bagian atas. Di ayat 16. Ayat 16 bilang gini, sebab itu kami tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Jadi kalau realita hidup yang baru itu begini, bahwa saudara sudah tidak menilai orang lain menurut ukuran manusia. Sudah tidak. Ukuran apa yang saudara pakai? Ukuran ayat 17. Siapa saja yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Itulah patron penilaian kita. Paulus bilang, kita tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Tahu itu ukuran manusia? Ukuran manusia itu sama dengan ukuran yang terbatas. Jangan nilai orang dengan ukuran terbatas, saudara.
Tapi nilai dia dengan ukuran ilahi. Ukuran ilahi berarti apa? Ukuran yang tidak terbatas. Ukuran yang datang dari Tuhan. Bahkan Paulus bilang begini, tanda kita tidak menikmati hidup yang baru itu adalah kita juga menilai Kristus menurut ukuran manusia. Coba lihat itu. Lihat 16. Dia bilang, dulu dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Itu artinya apa? Berarti dulu Paulus juga menilai Kristus dengan ukuran manusia. Iya toh? Bagaimana tandanya itu menilai Kristus dan ukuran manusia? Gampang saudara. Lihat dari cara kita mengajar anak-anak. Jangan kok begitu, jangan kok begitu. Tuhan Yesus marah itu bilang. Tuhan Yesus marah. Awas kok, Tuhan Yesus marah. Kita suka sekali bilang Tuhan Yesus marah. Penilaian siapa itu? Penilaian manusia. Kemudian anak-anak muncul besar dengan pemikiran bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang paling pemarah yang pernah dia kenal. Karena apa? Karena memang diperkenalkan seperti begitu berulang-ulang. Jangan kok begitu, Tuhan Yesus marah. Jangan kok begini, Tuhan Yesus marah. Jangan kok begitu. Kita pengen anak kita taat, tapi dengan intimidasi yang luar biasa. Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus marah. Lama-lama itu anak tumbuh, dia tidak tertarik sama Tuhan Yesus. Dia pikir, siapa lagi orang terus-terus marah. Bikin sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Dia tidak tertarik ke gereja. Tidak ada, akhirnya tidak ada tertarik pergi gereja. Saya bicara begini bukan wacana berpikirku. Karena dulu saya pernah tanya ada satu anak muda. Waktu dulu youth. Saya masih ikut-ikut Koeta dulu toh. Koeta ketua youth pastor. Saya asistennya lah. Jadi ada satu anak muda yang dia bilang terus terang. Dia bilang, Mas datang gereja. Tidak suka datang gereja. Kenapa kok tidak suka datang gereja? Ada deh. Tuhan itu sedikit-sedikit pemarah. Jadi saya langsung pikir-pikir, dari mana dia tahu itu? Gampang. Ya dari sekolah minggu lah, atau dari mana, atau dari orang tua, atau apa. Gampang. Itu bisa ditelusuri. Karena kita kan mau praktis, mau cepat toh. Jadi cara paling cepat untuk membuat anak-anak taat adalah Tuhan Yesus marah. Kasihan loh. Akhirnya dia bertumbuh. Ini penilaian-penilaian terbatas. Oh Tuhan itu nanti dia berkati kita kalau kita rajin kasih persembahan. Apa itu? Penilaian terbatas. Kita pikir persembahan kita lah yang membuat kita disayang oleh Tuhan. Harus itu memang kasih persembahan. Tapi itu tidak membuat kamu hari ini dan besoknya lebih disayang lagi kalau kasih persembahan. Bukan itu isunya. Tapi kan kita suka mengkotak-kotakan Tuhan begitu. Kita bilang bahwa kamu dijaga oleh Tuhan. Kamu dijaga. Kasih kau persembahan. Ukuran dari mana itu? Berilah dengan sukarela. Berilah dengan sukacita bahkan. Alkitab bilang. Bukan dengan, kau mau belalang-belalang pelahap, pengerip, apa semua segala macam bentuk belalang. Kita sampaikan supaya orang, oh Tuhan. Itu pikiran dari mana itu? Itu pikiran yang terbatas saudara. Memang itu firman Tuhan betul. Tapi kan kita telah menaruh Tuhan pada frame yang sangat-sangat kecil. Jangan menilai manusia. Jangan menilai Tuhan menurut ukuran yang terbatas. Baru kita pergi ke ayat 18. Ayat 18 bilang bahwa dan semuanya ini dari Allah dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Orang yang punya hidup yang baru itu realitanya adalah dia itu adalah orang yang berdamai dengan Tuhan. Bagaimana kita berdamai dengan Tuhan? Cek cara berdoanya kita lah. Kalau kita masih berdoa dengan tanpa kebebasan, maksudnya kita masih berdoa dengan, oh Tuhan, masih jangan-jangan kita tidak berdamai dengan Tuhan. Sebab kalau kita berdamai dengan Tuhan, hubungan kita itu pasti masuk dalam hubungan yang intim. Karena kita hidup berdamai. Coba kalau pendekatannya kita dengan Tuhan itu adalah pendekatan hukum. Sedikit-sedikit,
Berdoa kok nanti kok ada apa-apa di jalan. Berdoa kok nanti kok dihukum. Berdoa kok, kalau saudara kayak baca firman kok. Kalau kau tidak baca firman, bagaimana kalau kau mati hari ini? Kau masuk surga ditanya kok ayat, kau tidak tahu ayat. Tapi kan cara begitu manjur sekali. Dan kita senang loh di entertain dengan cara begitu. Ada satu gereja yang dia punya jemaat itu jadi banyak. Karena salah satunya di entertain begitu. Dan jemaatnya senang. Jemaatnya bilang, saya bertumbuh loh. Saya bilang, oh haleluya. Saya tidak akan perpanjang lagi yang masalah itu. Tapi dia bilang, Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya. Saudara harus yakin bahwa Kristus itu telah mendamaikan kamu dengan dia. Harus yakin saudara. Jangan sampai saudara jatuh dalam dosa dan saudara punya pemikiran begini. Jangan bulan ini saya terima perjamuan kudus deh. Kenapa? Saya jatuh dalam dosa. Bulan depan saya tidak layak terima perjamuan kudus. Akhirnya ada makan perjamuan kudus terus. Kan berdosa terus. Karena kita punya kesadaran pada dosa ini begitu tinggi. Kenapa? Karena kita tidak yakin bahwa kita telah diperdamaikan dengan Kristus. Tanda bahwa orang tidak menerima upaya Kristus untuk mendamaikan dia dengan dirinya adalah dia terlalu terfokus pada kegagalan dan dosanya. Makanya dia tidak hidup berdamai. Nah, itu hal pertama. Hal kedua atau hal terakhir adalah ini. Bahwa karena Kristus telah mendamaikan saya dan saudara dipanggil untuk masuk pada pelayanan pendamaian. Berarti saya dan saudara harus berdiri sebagai orang-orang yang menjadi juru damai, menjadi pendamai. Gampang tuh kalau menjadi pendamai. Sebenarnya kalau mau menjadi pendamai itu, modal saudara cuma satu. Ini sebenarnya. Ini dan mata yang melihat. Iya tuh. Kadang-kadang tuh kita pikir, kalau kita mau mendamaikan orang, kita pikir apa yang kita harus bilang ini? Aduh, oh Tuhan tolonglah, perkataan apa yang harus... Enggak, saudara siapkan saja dulu ini dan ini. Kenapa ini dan ini? Kalau ini oke lah, saudara langsung bisa mengerti. Saudara langsung bisa relate, tapi ini. Karena ini itu yang kemudian memberi informasi kepada orang tersebut bahwa saya diterima. Saya diperdulikan, saya didengar. Kan kalau kita sekarang komunikasi tidak begitu. Kalau kita cerita, kita lihat orang. Tapi kalau orang cerita, kita... Ya? Oh, dengar kok tadi? Saya dengar. Iya terus. Akhirnya orang-orang begitu terluka. Saya cerita ini karena saya telah bertemu dengan... beberapa orang yang terluka karena waktu dia ngomong sama pendetanya begitu. Mungkin kita bisa bilang begini, kekanak-kanakannya ini orang, ya bisa juga. Tapi kan bahasa komunikasi itu memang ini. Kita saja kalau dengan pasangan, kalau kita tidak lihat dia, bisa-bisa kita dikasih bantal guling. Cuma gara-gara perkara itu toh, perkara kita cerita dari tadi kok cuma lihat HP-mu. Sudah nih, selesai kita. Iyo tuh. Iyo. Langsung dipertegas iyo. Jadi saudara itu harus menyiapkan diri saudara. Modalnya cuma pelayanan pendamaian cuma ini kok. Ini sama ini. Dosa terlalu pintar, enggak usah. Karena begini saudara, rahasianya itu begini. Pelayanan pendamaian itu rahasianya begini. Waktu saudara hadir dan memberi perhatian, saudara telah menjawab hampir 50% dari masalah orang itu. Bayangkan ya, Tuhan dengan hadiratnya saja, itu waktu dia hadir, itu telah menjawab lebih dari 50% masalah dan persoalan kita tanpa jawaban. Cukup dia hadir, itu Tuhan. Nah kalau manusia 50% lah. Tapi kan itu sudah lumayan. Anda hadir dan tiba-tiba pernah lihat tidak kalau ada orang yang dia lagi cerita,
Kita hadir, kita nggak ngomong apa-apa. Tapi setelah dia selesai cerita, dia begini, yo tadi, aduh saya diberkati sekali sama kau ini. Padahal kita nggak ngomong apa-apa. Terus dia bilang, aduh saya diberkati sekali. Terima kasih nak, aduh saya rasa Tuhan hadir di situ. Oh enggak, karena dia sudah habis buang sampah. Dan dia selesai. Begitu dia selesai, dia rasa Tuhan hadir. Dari mana dia tahu Tuhan hadir? Ya lewat kita punya telinga dan mata lah. Iya toh? Saya berdoa supaya Tuhan Yesus membuat saudara hidup dalam kebaharuan yang telah dia sediakan bagi saudara. Sehingga begini, hidup kita adalah soal mengimpartasikan kebaharuan Kristus lewat hidup kita bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, pribadi Tuhan semakin nyata dan tidak tersangkali lewat kehidupan kita.